Ada perkataan yang menyebutkan bahwa kesetiaan pria diuji ketika ia punya banyak harta, dan kesetiaan wanita diuji ketika tidak punya apa-apa. Sesungguhnya saudara, kesetiaan selalu diuji dalam segala keadaan. Kesetiaan bukanlah kesetiaan bila tanpa suatu ujian. Kita tidak akan pernah disebut setia kalau belum melewati proses, ujian, tantangan, dan godaan. Kesetiaan sebagai buah roh adalah karakter yang ditandai dengan integritas, komitmen, dan ketaatan yang kokoh pada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love and oh surround me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh we live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and lead me
Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Semua hanya karena berkat dan anugerah serta kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita masuk di dalam renungan pada saat ini, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa Engkau curahkan dan kerjakan di dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan menerima firman Tuhan. Engkau nyatakan isi hati-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat Tuhan, dan juga anugerah Tuhan semakin melimpah-limpah di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau terima firman-Mu. Kami yakin dan percaya kehendak-Mu, juga suara-Mu menjadi semakin nyata atas kami, sehingga kami akan semakin kuat di dalam terang firman Tuhan. Biarlah kami mau tetap setia, biarlah kami mau tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami mau taat melakukan segala kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita hari ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tertulis demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang pria dan seorang wanita yang saling mencintai. Dan kisah ini terjadi pasti sebelum ada media sosial seperti sekarang ini, sehingga membuat mereka tidak dengan mudah dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Mereka ingin memuji cinta dan kesetiaan mereka, dan mereka bersepakat untuk pergi masing-masing ke sebuah kota yang lokasinya berjauhan. Selama 2 tahun terpisah, cinta dan kesetiaan mereka tidak berubah. Mereka pun kembali bertemu dan akhirnya menikah. Tapi dalam pernikahan terjadilah ujian yang lain. Mereka berdua menjadi kaya dan memiliki banyak harta kekayaan. Suaminya pun mulai berubah dan merasa orang yang hebat. Ia pun akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Istrinya menangis dan bersedih. Dia patah hati, namun tetap setia dan tegar meskipun dikhianati oleh suaminya. Suatu saat suaminya pun sadar dari kesalahannya dan kembali kepada istrinya. Waktu demi waktu berlalu, harta kekayaan mereka habis. Suaminya jatuh miskin dan tidak punya apa-apa lagi. Kali ini saudara, istrinya tidak tahan dan pergi meninggalkan suaminya. Ada perkataan yang menyebutkan bahwa kesetiaan pria diuji ketika ia punya banyak harta, dan kesetiaan wanita diuji ketika tidak punya apa-apa. Sesungguhnya saudara, kesetiaan selalu diuji dalam segala keadaan. Kesetiaan bukanlah kesetiaan bila tanpa suatu ujian. Kita tidak akan pernah disebut setia kalau belum melewati proses, ujian, tantangan, dan godaan. Kesetiaan pada Tuhan juga sama halnya demikian. Dalam Galatia 5 ayat 22-23, ayat yang kita baca hari ini berbicara tentang buah-buah roh. Dan salah satu buah roh adalah kesetiaan. Kesetiaan sebagai buah roh adalah karakter yang ditandai dengan integritas, komitmen, dan ketaatan yang kokoh pada Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Kesetiaan ini merupakan hasil dari bimbingan Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap teguh dalam iman dan janji Allah. Bahkan di tengah kesulitan, pergumulan, sakit penyakit, atau masalah-masalah, dan bahkan godaan-godaan yang dihadapi.
Apakah kita masih setia untuk terus mempercayai Tuhan dan terus berpegang teguh pada firman dan janji-janjinya? Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada beberapa contoh yang dapat kita teladani kehidupan mereka. Seperti Yusuf, dikenal karena kesetiaannya kepada Tuhan dalam menghadapi godaan dari istri Potifar. Saudara-saudaranya menjual Yusuf dengan harga 20 shikal perak. Dan Yusuf dibawa ke Mesir. Lalu orang Ismail itu menjual Yusuf sebagai budak kepada Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Ketika Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf, Potifar semakin diberkati, baik yang di rumah maupun yang di ladang karena Yusuf. Saudara yang diberkati Tuhan, jadi melalui cerita ini, itu menunjukkan bagaimana Yusuf menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Meskipun pada akhirnya dia harus masuk di penjara, oleh karena dia difitnah oleh istri Potifar. Tapi Yusuf tetap setia. Kenapa? Dia takut akan Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bekerja atas kehidupan Yusuf. Di dalam ayat 2 Timotius 2 ayat 13, firman Allah berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karakter setia adalah karakter Allah, maka kita pun harus memilikinya. Kesetiaan pada Tuhan itu artinya setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaruh hati pada Tuhan, bukan kepada pangkat atau kedudukan, harta, dan juga jangan mengandalkan manusia. Tuhan Yesus membuktikan dia setia kepada kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita pada firman Tuhan. Firman Tuhan membuat kita tetap kuat untuk bertahan ketika ada alasan untuk menyerah, bahkan menyerang hati kita. Contoh, mungkin kita berkata, kok saya sudah doa, saya sudah puasa, tapi keadaan belum berubah. Karakter suamiku yang kasar belum berubah. Sakitku belum sembuh-sembuh, dan bahkan ada alasan-alasan lain yang kita sampaikan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk supaya kita tetap bertekun dan setia. Kita harus terus mempercayai Dia, berjalan dalam iman setiap hari. Bahkan kita lihat ada contoh dalam Alkitab, dalam kitab Ibrani. Firman Allah di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 11, karena iman Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyak. Kesetiaan itu harus dibuktikan dengan kita mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini apapun keadaan saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar kita mau tetap berkomitmen di dalam Tuhan apapun situasinya, walaupun mungkin keadaan kita saat ini belum seperti apa yang saudara rindukan, belum seperti yang saudara doakan. Tetapi tetap lakukan dengan setia, berdoa pada Tuhan, berjalan dalam terang firman Tuhan, dan kita akan melihat mujizat Tuhan itu akan nyata dalam hidup saudara. Hari ini apapun masalahnya, apapun pergumulannya, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami percaya kami akan tetap kuat di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, persoalan apapun yang kami hadapi. Kami akan melihat tangan Tuhan berdaulat, tangan Tuhan bekerja, dan segala sesuatu indah pada waktunya.
Kami hanya mempercayai firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau, itu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hidup berkemenangan. Tuhan memberkati kita semua.